Hai pezina, hai pelaku dosa yang bergelimang dengan dosa. Orang yang banyak dosa berpikir bahwa Tuhan tak mengampuni dia, maka dia terus dengan sakaunya, dengan narkobanya sampai mati dalam keadaan suul khatimah. Bertaubatlah. Yang paling bagus mandi taubat. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu kau bersih, bayar hutang piutangmu, lepaskan dari riba, bergabung dengan jamaah komunitas orang-orang soleh, ikut pengajian, perbaiki hidupmu. Maka setelah itu kau istiqomah, berjamaah, istiqomah, mati husnul khatimah. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, lalu adabnya, ingat tadi adab kata Habib Nabil Al-Gadri, wabihi wa ilaihi, dengan dia kepada dia sanad ini adab. Jadi kita ini ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Dari mana dapat kau ini? Dari fulan. Imam Bukhari beradab. Imam Bukhari dapat hadis ini dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, wudunya sempurna, baik, lengkap, bagus, cantik, hebat. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Ghasala yadaihi, dibasuhnya dulu tangannya. Saya pernah kena kritik, saking mau cepat-cepatnya saya hidupkan keran, langsung saya ambil, langsung ke muka. Apa kata Hazik? Bah, tak cuci tangan dulu. Dalam hati saya tengok keliling, untung tak ada yang tengok. Rupanya anak-anak ini lebih teliti daripada kita. Dia diajarkan di sekolah cuci tangan dulu. Kita menganggap ini kan sunnah, padahal sunnah itulah yang mesti diikut. Cuci tangan dulu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kalian bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke inak bejana. Kenapa tak boleh memasukkan tangan langsung ke bejana, ke mangkok, ke ember? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya malam tadi nginap di hotel mana. Hebat tak Nabi Muhammad SAW? Hebat. Kalau di tengah gurun pasir biasanya ada pokok yang berduri, namanya kaktus. Setiap di tengah gurun pasir pasti kaktus. Kami kalau naik kereta api dari Kairo ke Iskandaria, dari Kairo ke Alexandria, di tepi-tepi rel kereta api itu kaktus. Jadi waktu saya pertama nengok itu, ya Allah, di tempat awak diletakkan di pot jadi duit. Di Mesir kaktus sepanjang jalan. Tapi kalau di tengah gurun pasir tiba-tiba ada bunga mawar yang merah harum semerbak, ini pasti aneh. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir, masyarakat primitif paling takut kena air, airnya susah, tapi ibadah yang paling banyak pakai air. Mandi pakai air. Mana ada mandi pakai tepung? Wudu pakai air. Kumur-kumur pakai air. Cuci tangan pakai air. Orang sekarang cuci tangan pakai tisu. Tisu basah. Tisu basah. Tak betul. Jadi Ustaz tak pakai? Pakai, tapi saya bilas pakai air. Ghasala yadaihi, basuh tangan dulu. Setelah basuh tangan, kenapa guna basuh tangan? Tadi waktu kau di warung megang telur ayam. Telur ayam itu keluarnya dari lubang ciri ayam. Lubang tai ayam itu najis. Tangan kau kena najis. Tengok halusnya ajaran Islam. Berapa banyak di antara kita nih yang makan najis? Kapan itu? Makan martabak.
Ambil telur ayam dari ayam. Kita dari kecil diajarkan. Saya karena tak ada saudara perempuan, saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami diajar semua membasuh pakaian diajarkan. Nanti kau merantau kah kemana kau pergi, kakak kau tak ada, adik perempuan kau tak ada, mencuci pakaian ni cuci sekali, habis tu bilas, mana tahu bercampur dengan najis. Waktu membilas tu kau siram berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kami diajarkan. Mencuci ayam, mencuci kambing, begitu diajarkan, bersih. Jadi ibu-ibu bukan cuma sekedar melahirkan anak, ibu-ibu mesti mengerti fikih. Kalau tidak nanti anak cucunya makan haram. Tak ada anak cucu kami makan babi, makan anjing, Pak Ustaz. Tolong nanti yang mau mengupload kalau segan kata-kata itu nanti mana ghasala yadaihi, basuh dulu tangan. Setelah basuh tangan, wa wajhahu, basuh muka, ambil air. Banyak sekarang anak-anak MDA saya tengok hidupkan keran. Diajarkan betul-betul nak buka peci, ambil air, basuh tangan, bersih. Mazhab Syafi'i tak boleh tangan masuk ke dalam bejana, mustakmal. Diambil air, siramkan ke tangan. Buka masker. Banyak sekarang orang lupa buka masker. Ambil tersuap gulai masuk ke masker. Banyak saya dapat video. Siram. Bersih semua. Kalau dia berjanggut, dicelah-celah taklid. Kena ini semua. Jangan sampai ada yang tak kena. Sebesar beras pun tak kena, maka tak sah wudu. Kalau sudah tak sah wudu, maka tak sah salat. Wa masaha ala ra'sihi, diusapnya kepala. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Kata orang Melayu dulu kita waktu belajar sama guru, sapulah kepala. Dalam bahasa Melayu, kepala itu disapu, maksudnya diusap. Guru ni Melayu, muridnya dari Jawa. Sapulah, bawanya sapu. Sapu itu maksudnya diusap, dibasahkan tangan. Saya belajar diusap kepala. Ustaz, saya tengok ada kawan saya itu dia usapnya sikit aja, ambil air. Tapi saya tengok kawan saya yang Muhammadiyah itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi membasahi tangannya, tangan yang basah itu diusapkannya ke imamahnya sorban. Walam yangqut imamatahu, tak dibukanya sorban. Sorban Habib Nabil, sanadnya bersambung sampai ke Habib Umar, sampai ke Sayyidina Husain, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha ala ra'sihi wa udhunaihi, telinganya. Mazhab Syafi'i lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Sesudah mengusap kepala, ambil air baru ke telinga. Mengusap telinga itu juga masuk ke celah-celah lubang telinga. Sekarang banyak anak-anak saya tengok. Ustadz mestinya kalau wudhu ini ajarkanlah pakai airnya sekalian. Udah dibuat dulu. Ada musola dulu. Setelah pasar Sahil ke atas, belok ke kanan ada musola kecil. Di situ dulu saya ajarkan wudhu dari A sampai Z. Saya minta air. Tolong bawakan air satu. Ada videonya kan? Cari, ada video wudhu. Video Habib Umar bin Hafiz wudhu pun ada. Tulis itu wudhu. Untuk menengok bagaimana mereka berwudhu dengan sanadnya dia melihat sampai kepada hadis Sayyidina Utsman bin Affan melihat langsung dengan mata kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghasala rijlaihi, kaki dibasuh. Karena ada yang kaki tak dibasuh, kaki hanya disapu aja, diusap.
Dibasahkan kaki. Ada wudu. Sini. Gara-gara kata dia kaki itu kata dia tidak dibasuh karena huruf waw yang ada di dalam ayat Quran. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Sapu kepalamu, sapu juga kakimu. Dibantah pemahaman itu dengan hadis ini. Kenapa? Di hadis ini jelas wa ghasala, bukan masaha. Masaha menyapu, mengusap, tapi di sini disebut ghasala. Kalau begitu kaki disapu apa dibasuh? Dibasuh. Dibasuh itu apa Pak Ustaz? Disiram. Disiram itu apa Pak Ustaz? Payah betul lah misalkan. Summa qama ila salatin mafruḍatin. Setelah dia berwudu, dia laksanakan salat fardu, salat wajib. Ghufira lahu fi dzalika yaum, maka dosa dia hari itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma masad ilaihi rijluhu, langkah kakinya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa qabadat alaihi yadahu, apa yang dipegangnya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa sami'at ilaihi udhunahu, apa yang didengarnya dari pagi sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa nazarat ilaihi ainahu, yang ditengok biji matanya dari subuh ini sampai siang sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa haddatsa bihi nafsahu, dan semua yang berkata-kata terlintas di hatinya, terbetik di pikirannya, bercakap-cakap dalam jantung hatinya, min su'in, yang tak baik, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara bertaubat adalah dengan cara memperbaiki wudu. Wudu itu fresh. Pertama fresh fisiknya, karena orang perlu cuci tangan. Rupanya tangan kita ini kalau sudah beberapa menit mengeluarkan zat-zat yang macam-macam. Pergilah saya ke rumah sakit di Pekanbaru. Tak boleh sebut nama rumah sakitnya, menjaga kode etik jurnalistik. Di pintu liftnya itu ada gambar tangan. Terus di bawah ada tulisan, cuci aku dong. Cuci aku dong. Kata dia di situ, di iklan itu, dari keringat yang keluar dari sini menyebabkan batuk, dari keringat di sini menyebabkan influenza, dari keringat di sini menyebabkan tifoid, dari keringat di sini ada keringat-keringat, zat asam segala macam. Lalu kata dia mesti dicuci. Saya begitu menengok, cuci aku dong. Subhanallah, masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maha suci engkau ya Allah. Begitu hebatnya Nabi kami Muhammad SAW. Sekarang baru dia tahu cuci aku dong. 14 abad yang lalu Nabi kami sudah mengajarkan. Sebelum tifoid, tipus, malaria, kuman, kadas, kurap lahir, sudah diajarkan kami obatnya sebelum penyakitnya ada. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi laqad sami'tuhu, demi Allah kata Abu Umamah Al-Bahili, laqad sami'tuhu, aku sudah mendengar hadis ini, min nabiyillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la uhsihi, banyak hadis yang sudah ku dengar, beberapa kali sudah ku dengar, ku hafalkan, ku ajarkan, ku amalkan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar ini pun kita amalkan dan kita ajarkan ke anak cucu kita. Kita ini saking sudah seringnya berwudu dari kecil, kadang kita tak ingat kapan kita berwudu. Betul? Saking seringnya berwudu, tak ingat dia kapan berwudu. Selesai aja wudu. Kita tidak ada perenungan lagi. Maka dengan mengaji ini kita seolah-olah baru belajar lagi. Jadi nanti waktu mau berwudu salat duha, mau berwudu salat zuhur, mulailah dia tangan.
bersih dosa-dosa tangan. Ambil air, masukkan ke mulut sekaligus ke hidung, bersihlah dosa-dosa mulut. Siramkan ke muka, bersih dosa muka. Siramkan ke tangan sampai ke siku, bersih. Usapkan ke kepala, bersihlah dosa-dosa isi kepala yang kotor-kotor. Usap ke telinga, bersihlah dosa-dosa telinga. Siram ke kaki, bersih kaki. Menghadap ke arah kiblat, keluar dari WC, tak boleh berdoa dalam WC. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Walahu fi riwayatin, ada riwayat lain, min tariqin sahihin, jalur sanadnya sahih juga. Al wudu'u yukaffiru ma qablahu, wudu ini mengampunkan dosa sebelumnya. Summa tasirus salat nafilah, kemudian solat itu sebagai amal tambahan. Solat sunat setelah berwudu, solat sunat isyraq kalau batal wudunya. Setelah berwudu, solat sunat duha. Setelah berwudu sebagai amal tambahan. Tapi yang hapus dengan wudu itu adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, idza tawadda'a ar-rajulul muslim, kalau ada seorang muslim berwudu, kharajat dzunubuhu, keluar dosanya, min sam'ihi, dari lubang telinganya, wa basarihi, dari penglihatan matanya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya. Fa in qa'ada, kalau dia duduk habis berwudu itu, salat sunat dia, duduk dia, qa'ada maghfuran lah, duduk dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hai pezina, hai pelaku dosa yang bergelimang dengan dosa, orang yang banyak dosa berpikir bahwa Tuhan tak mengampuni dia, maka dia terus dengan sakaunya, dengan narkobanya sampai mati dalam keadaan suul khatimah. Bertaubatlah, yang paling bagus mandi taubat, setelah itu berwudu, setelah berwudu kau bersih, bayar hutang piutangmu, lepaskan dari riba, bergabung dengan jamaah komunitas orang-orang soleh, ikut pengajian, perbaiki hidupmu. Maka setelah itu kau istiqomah, berjamaah, istiqomah, mati husnul. Jangan sampai larut dalam dosa. Berapa banyak orang ditangkap pakai narkoba, ngaku rupanya udah 20 tahun. Kalau tak ditangkap, teruslah mati sakau. Kau mati kenapa? Sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Kau mati pas apa? Pas sedang ceramah. Kau mati pas apa? Pas sedang baca Quran. Kau mati pas apa? Sakau. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Terakhir, Walid Tabrani, ada namanya Imam At-Tabrani, kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Idza tawadda'a, kalau seseorang berwudu, ar-rajul kama umira, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal ismu min sam'ihi, maka keluarlah, hilanglah, pergilah dosa dari telinganya, wa basarihi, dari matanya, wa yadaihi, dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dari kedua kakinya, wa sanaduha hasan, sanadnya hasan. Hadis itu 100, dihafalnya 100, disampaikannya 100, maka periwayat itu sahih. Dihafalnya 100, yang bisa disampaikannya 75, periwayat itu hasan. Dihafalnya 100, yang tinggal 25, periwayat itu dhaif. Dihafalnya 100, hilang semuanya. Yang disampaikannya tak sama macam yang 100 tadi. Hadis palsu, dibuat-buatnya sendiri. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', terong, obat dari segala macam penyakit. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Na'udzubillah. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Habib Nabil Al-Gadri langsung ke airport, berangkat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, datang lagi ke Pekanbaru. Kita buat majelis lebih banyak, mengambil barokah ilmu beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
يا صاحب